Mahfud MD emosi saat ditanya perihal petugas partai, netizen kaitkan dengan omongan Bambang Pacul. Saya agak terganggu nih. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega. Iya. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Baik, silakan minum dulu, Anda emosional. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo. Bagaimana kalau untuk mengubah konstitusi? Misalnya dari Pancasila diubah menjadi Trisila. Terus ada yang lain-lain misalnya gitu. Atau membuat undang-undang tentang buruh menjadi Mregadul misalnya, ya. Misalnya diminta untuk membubarkan KPK. Ya. Bagus sekali godaan dari Andi F. Noya ini memainkan psikologinya Mahfud MD. Jadi kita akhirnya tahu, pemirsa, bahwa sampai perlu nunjuk-nunjuk seperti itu. Istilah petugas partai menjadi masalah ketika Anda mengaku ingin menjalankan konstitusi dengan istilah petugas partai. Karena konstitusi kita tidak mengenal istilah petugas partai, Pak Mahfud, dan seharusnya Anda sebagai pakar hukum tata negara paham soal itu. Bahkan di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, istilah keterkaitan antara calon presiden dan calon wakil presiden dengan partai politik itu disebut diusulkan, mengusulkan, bukan ditugaskan, bukan menugaskan. Yang kedua, istilah petugas partai menjadi masalah ketika Anda ingin melamar sebagai pejabat publik, dalam hal ini adalah calon presiden dan calon wakil presiden, kepada masyarakat. Anda akan membuat visi misi dan gagasan. Bagaimana kami sebagai masyarakat akan yakin bahwa visi misi yang Anda buat itu adalah berdasarkan pikiran Anda sendiri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Bagaimana kami bisa masyarakat meyakini bahwa apa yang Anda janjikan itu akan bisa Anda wujudkan jika kemudian Anda mengaku sebagai petugas partai? Bukankah ada potensi bahwa partai akan membatasi Anda? Tidak ada protes dari Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terkait vonis sangat ringan yang diterima oleh kader PDIP sekaligus ex-Mensos Juliari Batubara. Juliari Batubara hanya dikenakan vonis sangat ringan 12 tahun penjara terkait kasus pengadaan bansos bencana COVID-19. Hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Itu kalau korupsi biasa. Apa korupsi biasa? Itu memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, itu biasa. Tapi ada pasal 2 ayat 2. Itu di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Betul. Kalau korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati, gitu. Padahal bantuan sosial saat bencana pandemi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan Mahfud MD malah membela teman sejawat PDIP Juliari Batubara dengan mengatakan pandemi COVID-19 adalah bencana non-alam. Alih-alih COVID-19 dinilai bencana alam sehingga kader PDIP Juliari Batubara seharusnya mendapat hukuman berat atau maksimal vonis mati. Yang kedua, sedang terjadi bencana alam nasional.
Nah sekarang ini pemerintah sedang menyatakan bencana non alam. Nah, banyak orang mengatakan justru bencana non alam COVID ini lebih besar dampaknya daripada bencana alam nasional. Sejak awal Mahfud MD bekerja sebagai petugas partai, tampak sangat jelas keberpihakan dirinya untuk kader PDIP sekalipun yang terbukti korupsi saat bencana. Yang ketiga, istilah petugas partai menjadi masalah apalagi bagi Anda sebagai seorang Mahfud MD yang bukan kader partai. Dalam hal ini, Anda sebagai calon wakil presiden diusulkan oleh gabungan partai politik. Anda sebagai petugas partai politik apa kalau begini, Pak? P3, PDIP, Hanura, atau Perindo? Atau Anda mengatakan bahwa Anda adalah petugas gabungan partai? Kan bingung, Kak? Itu masalah bagi kita. Itu masalah bagi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ingin saya katakan, Pak, Anda janganlah menganggap istilah petugas partai itu adalah hal yang wajar hanya demi mewujudkan misi keinginan Anda untuk menjadi wakilnya Ganjar. Baru-baru ini, sepotong video dari program acara Kick Andy menjadi viral karena menjadikan calon wakil Presiden Mahfud MD sebagai tamu. Dalam acara tersebut, Mahfud MD yang bersama-sama dengan calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 tampak kesal saat dirinya disebut sebagai petugas partai oleh Andy F. Noya, sang pembawa acara. Dalam episode Kick Kontroversi yang disiarkan oleh Metro TV, Mahfud MD dan Ganjar diundang untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari Andy F. Noya. Yang mencolok, Andy mengungkapkan kebingungannya terkait penyebutan berulang-ulang Mahfud MD terhadap nama Megawati yang dirasa olehnya mengganggu. Saya agak terganggu ini. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega, Anda sudah jadi petugas partai tampaknya, tanya Andy kepada Mahfud MD. Dengan cepat Mahfud merespon pertanyaan tersebut dengan nada tinggi. Ia menjawab, saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Mahfud juga menegaskan bahwa menjadi petugas partai adalah untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi partai. Ia mempertanyakan, orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi. Kalau partai menegaskan seseorang untuk melaksanakan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, memang kenapa? Andy yang menyadari bahwa Mahfud MD sedang marah, menyarankan agar Mahfud minum terlebih dahulu. Baik, silahkan minum dulu. Anda emosi, kata Andy. Video cuplikan dari momen ini pun viral dan memicu beragam komentar dari netizen. Ada yang mendukung ketegasan Mahfud, namun ada yang juga mengkritiknya karena terlihat terbawa emosi dalam interaksi tersebut. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menjadi sorotan publik terkait pernyataannya dalam rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Bambang tampaknya menyatakan bahwa anggota DPR RI lebih tunduk kepada ketum partai daripada mewakili kepentingan rakyat. Menjawab itu, Bambang mengatakan sebenarnya untuk anggota-anggota DPR RI mudah memutuskan itu. Tapi ia menekankan lobby tidak bisa dilakukan di DPR RI karena anggota-anggota DPR patuh terhadap ketua-ketua umum partai mereka masing-masing.